Welcome to Pojok Bilan, broadcast and podcast studio SMA Negeri 19 Bandung. Perkenalkan, saya Feliana Nursyamsia yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang KTI atau karya tulis ilmiah. Untuk kita tahu apa sih itu karya tulis ilmiah lebih lanjut, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber dari tim KTI. Nah, untuk sebelumnya nih, kita harus perkenalan dulu dong. Ayo bapak-bapak perkenalan terlebih dahulu. Halo, saya Iqbal. Halo, saya Adi. Dan kami adalah tim KTI. Selamat datang di Pojok Bilan bapak-bapak. Terima kasih Bu Ferry. Iya, nah kalau boleh tahu nih, tolong dong jelasin sedikit aja apa sih itu KTI atau karya tulis ilmiah? Baik Bu Feli, karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk kelulusan kelas 12. Nah, di dalam saat kelulusan itu kan ada ujian sekolah. Ujian sekolah yang kami buat itu berupa ujian sekolahnya praktik atau proyek dalam bentuk karya tulis ilmiah para siswa. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu karya tulis ilmiah ini tadi kata Pak Iqbal adalah bentuk lain dari US yang biasanya kita lakukan. Nah perbedaannya dari US sebelumnya sama KTI ini apa sih? Kalau perbedaannya, biasa kita lakukan ujiannya dalam bentuk tes tulis. Sedangkan yang sekarang kita lakukan adalah dalam bentuk penelitian sederhana yang nantinya mereka akan menyusun karya tulis ilmiah. Jadi perbedaan yang sebetulnya betul-betul terlihat itu adalah kalau di penyusunan karya tulis ilmiah ini kan mereka betul-betul dibangun keterampilannya untuk mencari dan mengidentifikasi masalah yang ada sampai akhirnya dia dengan data-data yang sudah dikumpulkan akan merumuskan gagasan yang solutif dari masalah itu. Nah, artinya itu yang agak susah didapatkan ketika kita melakukan ujian hanya dengan bentuk tes tulis. Gitu, Bu Fer. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu juga, kenapa kita memilih KTI dibandingkan dengan US seperti yang dulu-dulu yang pernah dilakukan gitu? Oke, sebagai sekolah yang ditunjuk menjadi program sekolah penggerak angkatan pertama yang mana menuntut para peserta didiknya untuk bisa berpikir kritis, atas dasar itu kami memilih ujian sekolahnya dalam bentuk karya tulis. Diharapkan para siswa ini mampu berpikir kritis memecahkan sebuah masalah. Begitu Bu Beli. Gitu. Kalau boleh tahu ya Pak, proses penulisan KTI kita pasti tahu itu nggak membutuhkan waktu yang nggak sebentar gitu. Kalau boleh tahu di SMA Negeri 19 sendiri untuk penyusunan KTI-nya itu membutuhkan waktu berapa lama gitu Pak? Untuk waktunya, efektifnya sih sekitar 2 bulan ya. Itu dimulai dari penentuan pembimbing dan juga proses untuk menentukan judul yang nanti akan peserta didik gali dalam penelitian itu. Nah, sampai nanti setelah proses bimbingannya selesai, yang mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah SMA Negeri 19 yang sudah disusun oleh panitia. Nah, nanti mereka akan melakukan persiapan untuk sidang. Artinya di situ mereka diuji oleh para penguji gimana sih hasil pencarian data yang mereka sudah lakukan dan bagaimana rancangan gagasan yang mereka punya. Jadi 2 bulan ya Pak untuk penulisan? Sekitar 2 bulan. Nah, kalau boleh tahu Pak, dalam satu karya tulis ilmiah yang mereka atau peserta didik kelas 12 buat, kira-kira satu KTI itu disusun oleh satu orang kah atau dibentuk tim kah atau seperti apa Pak? Tidak, jadi kami mencoba memberikan pengenalan terlebih dahulu tentang karya tulis ilmiah. Jadi tidak harus mereka membuat dalam satu orang, membuat satu KTI, melainkan kami bentuk menjadi dalam bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Yang nanti di ujian sidangkannya juga oleh 6 orang tersebut. Oh gitu, berarti satu kelompok itu ada 6 orang kurang lebih. Nah kan pasti apa ya namanya, kalau kita bandingkan dengan skripsi gitu ya Pak, judulnya, tema yang diambil itu kan personal ya Pak, terus sesuai dengan bidangnya. Misalnya Bapak guru PKN dulu skripsinya yang mengenai PKN-nya atau Pak Iqbal bahasa Jermannya gitu. Nah kalau untuk penentuan tema sendiri di dalam KTI ini itu sistemnya seperti apa ya Pak?
Kalau dari ini bicara tentang prosesnya ya Bu Feli. Iya, betul. Memang tujuannya kan dibentuk karya tulis ilmiah ini untuk persiapan mereka nanti ketika menghadapi di jenjang perguruan tinggi. Nah, artinya sebagai bahan persiapan ini memang kita tidak mengarahkan atau tidak merancang kegiatan penyusunan KTI ini sama seperti dengan karya-karya tulis di tingkat akademik dalam jenjang perguruan tinggi. Tapi ini sebagai upaya mengenalkan pada mereka bahwa karya tulis yang nanti akan disusun di perguruan tinggi itu semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak dilakukan per orang, karena untuk proses penyusunan naskah itu memang bisa disusun oleh beberapa penulis, oleh beberapa orang. Nah, jadi begitupun untuk karya-karya tulis ilmiah yang terbit di jurnal misalkan. Feli kalau misalkan suka lihat itu kan memang beberapa penulis tercantum di situ. Ada penulis 1, 2 dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya ini konsep umumnya adalah kita bikin karya tulis ilmiah populer. Maksudnya apa? Karya tulis ilmiah populer ini ya tidak sama dengan karya-karya tulis ilmiah semacam skripsi, tesis dan lain sebagainya. Tapi bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk penelitian sederhana, esai dan lain sebagainya. Jadi gitu proses secara umum supaya nanti baik itu anak-anak ataupun penguji nggak melihat bahwa atau nggak berpikir bahwa karya tulis yang kita buat ini mirip dengan skripsi, ketebalannya, metodenya segala macam, tapi mengarah ke sana. Gitu. Untuk penentuan temanya gimana Pak? Untuk penentuan tema kan mereka di kelas 12 ini ada penjurusan, masih ada penjurusan IPA dan IPS. Jadi kami serahkan kepada mereka yang jurusan IPA menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Mereka mencoba mencari penelitian-penelitian sesuai dengan jurusannya. IPS pun demikian. Oh gitu, jadi kalau yang IPS cari nih bidang keilmuannya tentang ke-IPS-annya, begitupun dengan yang IPA gitu. Nah, kalau untuk nanti proses penyidangannya itu apakah perorangan atau tetap dalam bentuk kelompok gitu Pak? Proses sidangnya itu per kelompok, walaupun pedoman penilaian yang nanti dipegang sama penguji itu tetap dinilai per individu begitu. Jadi untuk proses persidangan itu yang nanti akan dilihat terdiri dari 3 unsur ya, dari kontennya, dari sikap pada saat mereka memaparkan hasil kajiannya, dan yang ketiga itu dari struktur sistematika kepenulisan. Jadi ada beberapa unsur penilaian yang memang bisa diambil atau bisa dinilai untuk individu, ada juga memang unsur-unsur penilaian yang itu bisa sekaligus dengan kelompoknya, misalkan dari hasil kerjasama dan lain sebagainya. Untuk pengujinya sendiri Pak, itu dinilai oleh siapa ya Pak? Pengujinya kami ada 3 penguji. Yang pertama itu dari perwakilan orang tua siswa, tiap kelasnya kami undang. Selanjutnya ada dari guru mata pelajaran sesuai dengan tema yang mereka bawakan atau mereka tulis. Yang terakhir dari manajemen sekolah, baik itu dari para wakasek ataupun dari kepala sekolah. Jadi orang tua juga turut andil ya Pak dalam pengujian sidang ini. Kalau boleh tahu nih Pak, alasannya mengapa orang tua nih menjadi salah satu penguji gitu di ujian sidang KTI ini? Salah satu alasannya kenapa orang tua itu dilibatkan, yang pertama supaya orang tua bisa mengetahui proses dan progres dari anaknya dan juga ya peserta didik di sekolah ini. Itu yang pertama, supaya mereka lebih bisa terlibat, karena salah satu tuntutan kurikulum bukan hanya kurikulum Merdeka, tapi hampir di semua kurikulum yang kita pakai bahwa keterlibatan orang tua, guru dan masyarakat itu memang perlu selama proses pembelajaran itu. Nah, jadi itu alasan pertama yang membuat kenapa kita melibatkan orang tua. Lalu yang kedua, ini juga bisa dijadikan sebagai dorongan lah, sebagai support untuk anak-anak mereka. Jadi ketika mereka melakukan proses ini kan sebagai langkah akhir ya, ibaratnya langkah akhir sebelum mereka lulus. Itu di momen yang spesial ini ada keterlibatan orang tua mereka pada saat proses ujian sidang. Jadi gitu.
Gitu. Keren banget sih ya KTI ini, maksudnya kayak masih jarang juga ya di sekolah khususnya di Kota Bandung yang menggunakan ujian akhirnya itu menggunakan KTI gitu. Ya semoga juga sekolah kita menjadi salah satu sekolah yang menginspirasi banyak sekolah untuk menggunakan ujian akhir yang berbasis project yang tadi kata Pak Iqbal katakan gitu. Nah, terakhir deh Pak, harapannya nih untuk KTI sekarang atau KTI kedepannya dan juga untuk SMA 19 Bandung, kira-kira apa? Oke, harapan dari saya pribadi, nanti mungkin Pak Ade juga bisa menambahkan, para siswa ini bisa mempunyai karya, yang mana karya ini bisa mereka buatkan dalam sebuah tulisan, yang mana nanti tulisan itu bisa menjadi kebanggaan buat mereka bahwa selama mereka belajar di sekolah itu membuat sebuah karya yang mana nantinya bisa mudah-mudahan bisa menjadi bekal mereka sewaktu nanti masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dan sebagainya. Kalau Pak Adi gimana Pak Adi? Harapannya dengan penyusunan KTI ini kan mereka bisa terbiasa untuk melakukan proses penelitian walaupun dalam lingkup yang sederhana. Fungsinya apa untuk mereka nanti ketika lulus? Setidaknya untuk mereka menentukan aspek pekerjaan apapun, semuanya itu pasti dibutuhkan yang namanya keterampilan atau kemampuan meneliti. Karena semua aspek di kehidupan kita ini pasti semuanya kan by research ya. Peraturan perundang-undangan pasti ada naskah akademiknya, ada penelitiannya. Kita mau bikin usaha, kita survei pasar, misalkan survei selera konsumen dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ke arah situ poinnya yang mau saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa terbangun ke anak-anak bahwa apapun profesinya, kemampuan untuk meneliti itu pasti dibutuhin sama mereka gitu. Terima kasih Pak Adi dan Pak Iqbal udah mau datang nih di Pojok Bilan, sering-sering datang ke Pojok Bilan buat kasih motivasi siswa-siswa SMA Negeri 19 Bandung untuk jadi siswa yang berprestasi, juga sopan santunnya makin baik gitu. Amin. Sering-sering ya Pak. Nah, segitu aja Pojok Bilan kali ini. Sampai ketemu di Pojok Bilan selanjutnya. Dadah.